Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan konsep aspek legal pelayanan lansia dan mempertahankan kemampuan ADL pada lansia serta gangguan personal hygiene. Baiklah, untuk anggota kami di sini yaitu ada 3 orang. Yang pertama yaitu ada Eda Setianingsi, yang kedua Nuri Lucinda, dan yang ketiga ada Desmi Puspita. Baiklah, langsung saja ke pemateri. Personal hygiene yaitu personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya individu dalam memelihara kebersihan diri yang meliputi kebersihan rambut, telinga, gigi, dan mulut, kuku, dan kebersihan dalam berpakaian dalam meningkatkan kesehatan yang optimal. Pentingnya hygiene personal hygiene seperti merawat kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku yang kotor dan panjang. Baiklah, untuk klasifikasi personal hygiene sendiri yaitu ada 8 poin, yaitu yang pertama yaitu perawatan kulit, kepala, dan rambut serta seluruh tubuh. Yang kedua perawatan mata, yang ketiga perawatan hidung, yang keempat perawatan telinga, yang kelima perawatan gigi dan mulut, dan yang keenam perawatan kuku, tangan, dan kaki, yang ketujuh perawatan genitalia, dan yang ke-8 yaitu perawatan tubuh atau memandikan. Nah, untuk etiologinya sendiri yaitu menurut Tarwood dan Wharton, penyebab kurang perawatan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelelahan fisik, yang kedua penurunan kesadaran. Untuk patofisiologinya yaitu personal hygiene adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan diri. Apabila defisit personal hygiene individu terganggu, maka akan menimbulkan dampak dilihat dari segi fisik maupun psikologis. Dampak fisik yang muncul adalah 1. Gangguan integritas kulit, 2. Gangguan mukosa mulut, 3. Infeksi pada mata dan telinga, dan yang keempat yaitu gangguan fisik pada kuku. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan pada rekan saya, Ida Setianingsi. Kepada Ida saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan ke manifestasi klinis. Yang pertama yaitu fisik, kulit kepala kotor dan rambut kusam acak-acakan. Yang kedua hidung kotor, telinga juga kotor. Yang ketiga gigi kotor serta mulut bau, kuku panjang tidak terawat, badan kotor, pakaian kotor, penampilan tidak rapi. Psikologis, malas, tidak ada inisiatif, menarik diri, isolasi, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan hina. Yang ketiga yaitu sosial, interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai norma. Misalnya cara makan berantakan, buang air besar atau kecil sembarangan, tidak dapat mandi atau sikat gigi, tidak dapat pakaian sendiri. Selanjutnya yaitu di sini ada pada lansia dapat dirasakan secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama manfaat fisiologis, yang kedua manfaat psikologis, yang ketiga manfaat sosial. Selanjutnya langkah-langkah mempertahankan ADL pada lansia. Yang pertama latihan kepala dan leher, yang kedua latihan bahu dan lengan, yang ketiga latihan tangan, yang keempat latihan punggung, yang kelima latihan paha, yang keenam latihan pernapasan, yang ketujuh latihan muka. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam menjalin hubungan dengan lansia, yaitu yang pertama ada lingkungan, fisik, dan psikologis, yang kedua interviewer, sikap perawat, perasaan, nilai, dan kepercayaan, yang ketiga yaitu klien. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu konsep asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajiannya yaitu tentang bibir, gigi, mukosa mulut, gusi, langit-langit, dan lidah klien. Perawat memeriksa semua daerah ini dengan hati-hati tentang warna, hidrasi, tekstur, dan lukanya. Klien tidak dapat mengikuti praktik higien mulut yang teratur akan mengalami penurunan jaringan gusi yang meradang, gigi yang hitam, khususnya sepanjang margin gusi, karies gusi, kehilangan gigi, dan otolitas. Rasa sakit yang di lokasi adalah gejala umum dari penyakit gusi atau gangguan gusi tertentu. Infeksi pada mulut melibatkan organisme seperti treponema, pallidum, Neisseria gonorrhoeae, dan Homosis virus herpes.
seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kalian hendak memperoleh radiasi atau kemoterapi, sangat penting mengumpulkan data dasar mengenai keadaan rongga mulut klien. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk keperawatan preventif bagi klien saat mereka melewati pengobatan. Selanjutnya, yang B, riwayat keperawatan. Tanyakan tentang pola kebersihan individu sehari-hari, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi higien personal individu, baik faktor pendukung maupun faktor pencetus. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama, kaji higien personal individu mulai dari ekstremitas atas sampai yang ke bawah. Yang pertama, rambut, kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, kulit, kuku tangan dan kaki, kemudian genitalia. Nah, yang selanjutnya itu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan umum untuk klien masalah personal hygiene adalah defisit perawatan diri. Kemudian diagnosa tersebut dibagi menjadi 4, Koris 2004, yaitu definisi defisit perawatan diri dari makan, defisit perawatan diri mandi atau hygiene, defisit perawatan diri berpakaian atau berhias, defisit perawatan diri eliminasi dan diagnosis umum lainnya yang muncul gangguan integritas kulit dan gangguan citra tubuh. Next. Nah, kemudian perencanaan dan implementasi. Menyusun rencana keperawatan untuk klien yang membutuhkan hygiene mulut, termasuk mempertimbangkan pilihan, status emosional, sumber daya ekonomi, dan kemampuan fisik klien. Perawatan harus membina hubungan yang baik dengan klien untuk membantu praktek hygiene mulut. Beberapa klien enggan membiarkan orang lain merawat. Dalam banyak kasus klien seperti yang terkena diabetes, Klien seperti terkena diabetes dan juga tidak sadar bahwa mereka beresiko penyakit gigi dan periodontal, dan karenanya memerlukan pendidikan ekstensif. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.